Hai Sobat Petani, terima kasih telah mampir di channel Giarta Production. Channelnya Petani Masa Kini. Di Indonesia memang dikenal sejumlah varietas padi unggul tahan kekeringan. Varietas ini sangat diburu petani untuk ditanam di musim kemarau. Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki iklim tropis di mana musim kemarau seringkali lebih panjang daripada musim penghujannya. Varietas padi unggul kekeringan ini adalah solusi bagi para sobat petani untuk tetap bercocok tanam di musim kemarau. Di kesempatan kali ini, saya akan merekomendasikan 5 varietas padi unggul tahan kekeringan. Sobat petani bisa mempertimbangkannya sebagai referensi bibit padi untuk ditanam saat musim kemarau mendatang. Masih tetap bersama dengan saya Eko, dan selamat datang di channel Giarta Production. Channelnya Petani Masa Kini. Satu, Luhur 1. Sobat petani yang mencari varietas padi unggul tahan kekeringan untuk dataran tinggi, sobat petani bisa mencoba bibit padi Luhur 1 ini. Varietas ini berasal dari Jatiluhur. Memiliki umur tanaman kurang lebih 124 hari setelah sebar. Bentuk tanamannya tegak, tinggi tanaman kurang lebih 120 cm, dan daun benderanya agak miring. Jumlah gabah di tiap malainya sekitar 118 butir. Ukuran gabahnya sedang, berwarna kuning bersih. Tingkat kerontokannya sedang, tetapi kerebahan cukup tahan. Ditambah lagi tekstur nasinya pulen dengan kadar amilosa kurang lebih 21%. Ini mungkin salah satu varietas padi unggul tahan kekeringan yang paling sesuai dengan kebutuhan sobat petani. Rata-rata hasilnya cukup tinggi, yaitu 4,8 ton per hektar GKG dengan potensi hasil sekitar 6,4 ton per hektar GKG atau gabah kering giling. Berat 1000 bulir Luhur 1 ini sekitar 26,4 gram. Varietas ini agak rentan terhadap WBC biotipe 1, 2, dan 3. Namun tahan terhadap penyakit BLAST ras 013, 101. Untuk penyakit BLAST ras 041, 033, 023, varietas padi luhur ini butuh penanganan yang khusus. Anjuran lahan tanamnya pada lahan kering di dataran menengah maupun dataran tinggi pada kisaran 700 hingga 1000 mdpl. Dua, Luhur 2. Umur dari varietas Luhur 2 hingga siap panen sama persis dengan Luhur 1, yaitu 124 hari setelah sebar. Bentuk tanaman agak tegak dengan tinggi tanaman sekitar 110 cm. Daun bendera agak miring, jumlah gabah per malai tidak terlalu banyak, yaitu kurang lebih 111 bulir. Warna gabah juga kuning bersih, tingkat kerontokan dan kerebahannya sama dengan Luhur 1 ya sobat petani. Tekstur nasinya sedang dengan kadar amilosa sedikit lebih tinggi dibanding Luhur 1, yaitu 24,3%. Berat 1000 butirnya adalah kurang lebih 24,6 gram. Rata-rata hasil panen Luhur 2 adalah 2,6 ton per hektar GKG dengan potensi hasil 6,9 ton per hektar. Sama seperti Luhur 1, Luhur 2 agak rentan terhadap WBC biotipe 1, 2, dan 3. Tahan terhadap penyakit BLAST ras 073, 023, dan tergolong agak tahan terhadap penyakit BLAST ras 001, 013, 033, 101, dan 173. Memiliki ketahanan terhadap kekeringan yang baik pada fase vegetatif dan toleran terhadap keracunan aluminium. Anjuran tanamnya adalah pada lahan kering baik di dataran menengah maupun dataran tinggi 700 sampai 1000 mdpl. Tiga, Situ Bagendit. Varietas ini
dilepas pada tahun 2003 silam. Memiliki masa tanam kurang lebih 110 sampai 120 hari setelah sebar. Bentuk tanamannya tegak dan cukup pendek, yaitu hingga 99 sampai 105 cm. Daun benderanya tegak dengan bentuk gabah panjang ramping. Warna gabahnya kuning dengan tingkat kerontokan dan kerebahan sedang. Tekstur nasinya pulen. Varietas padi unggul tahan kekeringan ini memiliki kadar amilosa 22%. Dengan berat per 1000 bulir padinya adalah 27 sampai 28 gram. Rata-rata hasil panen Situbagendit ini adalah 3 sampai 5 ton per hektar GKG. Varietas ini agak tahan terhadap blast, juga hawar daun bakteri patotipe 3 dan 4. Anjuran tanamnya adalah lahan kering dan lahan sawah ya sobat petani. Empat, Situ Patenggang. Umur tanam varietas ini sama persis dengan Situbagendit. Perbedaan bentuk ada pada daun. Daun bendera Situ Patenggang menyudut 35 derajat sampai 50 derajat terhadap batang. Bentuk gabahnya agak gemuk dan berwarna krem tua. Tingkat kerontokan dan kerebahan cukup tahan. Tekstur kepulenan nasinya sedang dengan kadar amilosa 23,93%. Berat tiap 1000 bulir varietas padi unggul tahan kekeringan ini adalah 26 sampai 27 gram. Rata-rata hasil panennya 3,6 sampai 5,6 ton per hektar GKG. Varietas padi unggul tahan kekeringan ini mampu menangkal blast, memiliki aroma yang khas dan respon yang baik terhadap pemupukan. Anjuran tanam pada lahan kering musim hujan, lahan tumpang sari, lahan tanah aluvial atau podzolik, namun ketinggian tidak bisa lebih dari 300 mdpl. 5. Inpago 12 Agritan. Inpago 12 Agritan diseleksi di Selegreng, Ciherang, dan Kencana, Bali pada tahun 2017. Rata-rata hasil panennya cukup tinggi, yaitu 6,7 ton per hektar GKG. Potensi hasil panennya bahkan mencapai 10,2 ton per hektar. Tekstur nasi yang dihasilkannya adalah sedang. Umur atau masa tanamnya tidaklah lama, yaitu sekitar 111 hari setelah sebar. Permalai gabah yang dihasilkannya adalah kurang lebih 164 bulir. Berat per 1000 bulir padi Inpago 12 Agritan ini adalah sebesar 26 gram. Kadar amilosanya 22,8%. Cukup tahan terhadap kerontokan dan kerebahan. Bentuk tanaman tegak tetapi tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 106 cm. Untuk masalah hama varietas padi unggul tahan kekeringan ini agak rentan warna batang coklat atau WBC biotipe 1 dan 2. Sementara untuk penyakit blast ras 033 dan 073 ketahanannya cukup baik. Inpago 12 Agritan ini juga dapat beradaptasi di lahan kering yang subur maupun lahan kering yang masam. Varietas ini disarankan ditanam di dataran rendah sampai 700 mdpl. Pemilihan sangat berpengaruh terhadap budidaya padi, utamanya pada saat panen nantinya.
Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Saya Eko dan salam sukses petani Indonesia.